Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel kami, yaitu di MAF Info ya. Di MAF Info ini teman-teman, saya akan mengupas kembali tentang sales dan marketing gitu ya. Nah, banyak yang nanya, banyak yang masih anggapan-anggapan gitu ya. Apa sih perbedaannya antara sales dan marketing gitu ya. Nah, di tipe ini kita akan membahas perbedaannya antara sales dan marketing teman-teman ya. Oke, baik. Saya akan kupas dulu yaitu di sales gitu ya. Jadi teman-teman banyak yang saya marketing di perusahaan ini gitu ya. Saya sales di perusahaan ini. Jadi saya akan membagi dua, yaitu sebenarnya ada beberapa perusahaan, ada yang beberapa pribadi juga menganggap sama sih. It's okay, nggak ada masalah teman-teman ya, karena emang itu anggapan. Namun ada beberapa perihal ya, sales dan marketing. Kita kupas dari katanya dulu ya, sales gitu ya. Dari yang pertama adalah sales gitu ya. Sales itu lebih, kalau dari pengalaman saya aja teman-teman ya, mungkin pengalaman teman-teman juga banyak juga yang menganggap sama atau beda gitu ya. Dari pengalaman saya pribadi, sales itu menjual dan mempunyai target revenue gitu ya. Apa sih itu? Oke, jadi kalau sales itu membawa number, oke ya kan, membawa number gitu ya. Nah, di sini kalau sales itu berarti dia mempunyai target gitu ya. Kalau misalnya di perusahaan itu mempunyai target misalkan setahun 100 juta gitu ya, 1 miliar, 100 miliar, nah itu target gitu teman-teman ya. Jadi tergantung perusahaan masing-masing. Kalau pribadi mungkin sales dia madu gitu ya. Saya lebih madu berapa botol lah, itu target teman-teman. Jadi ada barang yang di ini. Nah, itu sales teman-teman. Jadi sales lebih kebanyakan emang saya akan mengupas sales yang pertama, yang di menit 5-6 menit pertama adalah tentang sales. Jadi sales teman-teman itu mempunyai beberapa strategi biasanya ya. Nanti kita akan kupas marketing setelah ini. Jadi yang membedakan apa gitu ya. Nah, sales biasa mempunyai 5 atau 6 strategi yang di awal itu kita sebut ya. Yang pertama gitu ya, adalah identifikasi customer teman-teman ya. Jadi bahasa Londonya adalah identification customer gitu ya. Atau bahasa Indonesianya kita sebut aja identifikasi pelanggan gitu ya. Kalau di bahasa buku bahasa Indonesia gitu teman-teman. Tapi gampang sih, identifikasi customer gitu ya. Apa itu yang dilakukan? Yaitu harus menguasai database customer kita teman-teman. Ya, misalkan kita bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, di sebuah perusahaan PT ABCD gitu misalkan, PT ABCD. Jadi kita mempunyai customer PT ABCDEF gitu ya. Jadi mempunyai PT kita sebut aja PT PPP gitu ya, atau SSS gitu ya. Jadi asumsi mempunyai salah satu pelanggan di perusahaan gitu ya. Kita sebut aja yang simpel PTA gitu teman-teman ya. Oke, PTA adalah pelanggan kita. Nah, kita akan tahu misalkan kita PDKT-nya atau approach-nya ya, pendekatannya adalah ke kita sebut kalau misalnya di bidang IT gitu ya, kita IT berarti kita mulai mendekati IT engineer, oke. Kemudian kedua adalah IT manager, kemudian purchasing ya, bagian pembelian, kemudian bagian operation manager kalau ada di perusahaan itu, kemudian sampai kita kenal dengan CEO-nya kalau bisa teman-teman, kalau di high level ya. Nah, itulah yang disebut identifikasi customer. Nah, kita harus kenal mereka semua teman-teman. Bagaimanapun caranya ya, ya kita banyak cara dengan media sosial, yang offline, yang online gitu ya. Itu yang pertama. Misalkan
Kita kenal dari Twitter, Facebook, Instagram, itu yang pertama. Kalau kita belum kenal ya, biasanya kalau teman-teman sales senior pasti kenal dan mudah untuk akses seperti ini. Ini basic banget sih. Nah, kalaupun untuk yang teman-teman yang adik-adik yang junior gitu ya, nah itu kita emang harus kenal sih minimal kalaupun bisa offline lebih bagus ya. Jadi kita ketemu ngopi ya, coffee shop gitu, lunch, makan bareng gitu, itu udah standar teman-teman. Nah, sampai kita tahu data-data kalau di bidang IT yang kita misalkan produk kita, berarti kita harus mengidentifikasi berapa total komputer ada di perusahaan itu, ya kan? Identification customer. Yang kedua adalah berapa server yang ada di situ, ya kan? Kebutuhan apa saja yang akan di-plan di tahun ini, kebutuhan apa saja yang di-plan di tahun depan, gitu teman-teman ya. Jadi itulah yang dikupas untuk identifikasi customer. Oke, dan lain-lainnya teman. Sebenarnya lebar sekali ya. Nah, yang kedua adalah kita udah tahu customernya, namanya, ya kan, kemudian data-data informasi. Yang kedua adalah kita udah mulai masuk apa kebutuhan mereka gitu ya. Apa kebutuhan mereka. Jadi mengerucut ke apa yang bisa ditawarkan gitu teman-teman. Itu stage kedua, ya kan? Stage kedua. Yaitu stage kedua adalah preparation ke quotation gitu ya. Apa? Contoh gampang aja, mereka ada pengembangan gedung baru dan membutuhkan, yang gampang saja teman-teman, membutuhkan 100 komputer, laptop dan desktop gitu ya. Nah itu. Nah udah, kita berarti mulai identifikasi produk ya kan, apa yang dibutuhkan, apakah merek A, apa merek B, apa C, ataukah mereka mereknya khusus karena mereka membawa dari produk global mereka gitu ya. Nah itu teman-teman. Kemudian kita quotation adalah stage ketiga, submit the quotation, ya kan. Stage keempat adalah negotiation teman-teman. Jadi negosiasi berapa harganya, kemudian ketemu kompetitor ya. Kemudian ada di stage 5 terakhir adalah win, menang, kalah, atau pending gitu ya. Nah itu standar teman-teman. Kalau menang ya udah, berarti kita lanjut. Kalau kalah, kita akan mereview apa kendala-kendala yang kekalahan kita gitu ya. Kita review, feedback di belakang kembali, dan itu menjadi pelajaran kita untuk di tahun depan atau bulan depan atau next tender gitu ya. Nah, kalau pending kita tetap merawat hubungan dengan customer. Oke, itu untuk sales teman-teman. Oke, kemudian saya mengacu ke perbandingan kedua, yaitu ke marketing gitu ya. Marketing di sini teman-teman, pengalaman saya pribadi yaitu itu emang beda. Maksudnya beda gimana? Marketing itu tidak menjual produk. Ingat ya, kalau pengalaman saya, marketing adalah mempromosikan produk, bahasa gampangnya. Jadi eventnya adalah dia membuat create event seminar gitu ya, mempromosikan produk gitu ya. Kemudian ada iklan gitu ya, exhibition gitu ya. Kemudian webinar kalau di zaman sekarang, Zoom. Nah, itu marketing teman-teman. Kemudian dia aktif di media sosial ya, info-info apa yang kira-kira tentang produk ini, apa yang harus di-grab gitu. Mengadakan lomba-lomba yang membawa nama besar company. Jadi marketing is the promotion teman-teman ya, promotion. Kemudian kalau ada customer menanyakan ke marketing, PIC marketing, maka marketing akan kolaborasi dengan sales. Nah itu teman-teman, itu tip yang emang ya jarang didapat di ini, berdasarkan pengalaman saya. Jadi marketing emang is product information atau product promotion teman-teman. Jadi marketing itu tidak menjual, tapi marketing is mempromosikan gitu ya. Jadi dia tidak mempunyai revenue, tapi revenue-nya nempel dengan sales. Jadi satu paket, jadi satu tim teman-teman. Itu dia. Iya tuh. Nah buat adik-adik junior ya, jangan lupa ya. Nah jadi ada dua sisi tuh. Mungkin kalau teman-teman yang mau berkarir di bidang marketing atau sales, nah itu tinggal pilih, mau milih yang lebih tertarik ke sales deh. Karena apa? Karena sales mungkin membawa revenue, membawa number, sehingga
mempunyai komisi, insentif gitu ya. Marketing sebenarnya ada, tapi biasanya variabel sih teman-teman. Dia tidak sebesar sales. Sales pasti, karena apa? Challengingnya dan berbagai ininya, karena ujung tombaknya ada di sales kan teman-teman. Nah, marketing. Kalau yang tertarik marketing, oh saya tertarik sih mengcreate suatu produk agar naik ratingnya gitu. Itu di marketing teman-teman. Oh, saya suka bersosial tapi tidak suka menjual. Nah, itu marketing ya. Nah, itu menurut pengalaman saya dan menurut pengalaman saya join di beberapa perusahaan asing ya, di Eropa, Amerika, di lokal juga pernah teman-teman. Nah, itu yang saya dapatkan beberapa informasi perbedaan antara marketing dan sales gitu ya. Nah, challengingnya tergantung ke teman-teman sendiri masing-masing. Namun beberapa aktivitas yang mungkin retail gitu ya dianggap sama gitu ya. Jadi ada satu posisi juga dicari gitu ya, sales and marketing. Ya, kita senyum-senyum aja. Wah, ini hebat nih orangnya. Tapi kalau misalkan spesifik gitu, ya kita menghargai teman-teman. Emang benar-benar bagus gitu ya. Karena bagusnya dipisah antara marketing dan sales gitu ya, sales position gitu. Oke, baik teman-teman. Itu dulu, kita sudah menuju ke 12 menit ya untuk video ini. Jadi saya nggak lama-lama agar tidak membosankan. Jangan lupa teman-teman di share video ini ke teman-teman yang mungkin mau melaju dari technical ke sales atau marketing, dan jangan lupa di subscribe teman-teman ya, di subscribe dan share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih teman-teman sekali lagi, dan saya ucapkan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.